dan urban legend yang mengatakan bahwa sang pembunuh menggunakan daging para korbannya yang sudah dimutilasi sebagai isian daging bakpao, dan ia pun akhirnya dari Hong Kong kaburlah kembali ke daratan Cina, tepatnya di kota Guangzhou, untuk bersembunyi melawan satu dengan yang lain. Nah, Huang akhirnya memenangkanlah sekitar 180.000 pataka yang digunakan pada saat itu, atau senilai hampir 300 juta. Adik perempuan Zheng yang kala itu ikut bersama dia tengah berada di luar tuh. Nah, kemudian ia pun membunuhnya di restoran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama gue mau berterima kasih nih ke kalian semua, bre, karena sudah stay tune di channel gue ini. Seperti biasa nih, bre, gue mau ngajak kalian untuk sebelum kita memulai videonya, Anda baiknya bantu dulu untuk klik tombol subscribe, like, dan komen agar gue bisa terus berkarya nih untuk kalian semua dan memberikan informasi-informasi menarik untuk kalian semua. Nah, sedikit disclaimer lah untuk cerita kita kali ini. Nah, kasus ini terjadi di Makau pada tahun 1985 dan sempatlah menghebohkan publik karena kesadisannya. Nah, pembunuhan ini sering disebut sebagai Egg Immortal Murder sesuai dengan namanya, yaitu nama restoran di mana pembunuhan ini terjadi. Sang pemilik restoran dan keluarganya ini terungkap. Beredarlah gosip dan urban legend yang mengatakan bahwa sang pembunuh menggunakan daging para korbannya yang sudah dimutilasi sebagai isian daging bakpao dan menjualnya. Nah, benarkah rumor tersebut? Bagaimana kasus pembunuhan ini bisa terungkap? Mari kita bahas bersama-sama dalam cerita kali ini. Restoran Egg Immortal adalah sebuah restoran makanan Chinese yang berada di Pulau Makau, yang kala itu masih menjadi koloni Portugis lah, dan ini jauh sebelum kembali ke pangkuan Tiongkok. Nah, restoran tersebut dimiliki dan dioperasikan oleh seorang pria yang bernama Zheng Lin, yang dulunya ia adalah seorang pedagang kaki lima. Nah, sejak tahun 1960-an dibantu oleh keluarganya lah, ia pun mengolah bisnis tersebut dengan cukup sukses. Namun sayangnya, Zheng dan istrinya dikenal sebagai penjudi berat. Nah, hal ini cukup dimaklumi karena memang sebab masa itu Makau kala itu menjadi pusat perjudian di Asia dan dijejali oleh kasino-kasino. Nah, nantinya kebiasaan judi inilah yang berakibat fatal pada keluarganya. Kita beralih ke tokoh lain nih, bernama Huang Zhiheng, yang lahir di daratan Tiongkok sebelum akhirnya ia bermigrasi ke Hong Kong pada tahun 1970-an. Nah, pada tahun 1973 ia terlibat dalam sebuah kasus kriminal. Nah, kala itu ada seorang pria yang berhutang padanya. Pria tersebut kala itu terus mengelak dan menolak membayar hutang tersebut, hingga Huang akhirnya gelap mata dan membunuh pria tersebut. Nah, diakibatkan ia pun akhirnya dari Hong Kong kaburlah kembali ke daratan Cina, tepatnya di kota Guangzhou, untuk bersembunyi. Di sana ia kemudian menikah dengan seorang gadis yang merupakan putri dari pemilik rumah yang ditinggalinya. Namun, mengingat sosok Huang yang mirip dengan preman, orang tua sang gadis itu tak merestui pernikahan tersebut. Tapi Huang kemudian melarikan gadis itu dan kabur ke Makau. Ketika tiba di Makau, Huang kemudian membakar jarinya sendiri untuk menghilangkan sidik jarinya. Nah, supaya ia tidak dikaitkanlah dengan pembunuhan yang ia lakukan di Hong Kong. Dalih harusnya berubah, di Makau bukannya kapok dan membangun sebuah kehidupan yang damai, ia malah kembali berjudi. Nah, dari hobi berjudi inilah ia kemudian bertemu dengan Zheng dan istrinya. Nah, suatu malam pada tahun 1984 menjadi titik baliklah di antara keduanya. Pada malam itu, Huang dan Zheng ini berjudi dengan taruhan yang sangat besar, melawan satu dengan yang lain. Nah, Huang akhirnya memenangkanlah sekitar 180.000 pataka
yang digunakan pada saat itu atau senilai hampir 300 juta rupiah dari Zheng dan istrinya. Oleh karena itu, Zheng tak mampu membayar hutangnya sebanyak itu. Maka mereka kemudian sepakatlah bahwa nantinya akan memberikan restorannya kepada Huang apabila hutang tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu setahun. Huang pun akhirnya setuju. Namun setelah beberapa kali mengunjungi keluarganya Zheng untuk mengingatkan mereka lah terkait hutang tersebut, namun tak kunjung dari keluarga itu membayar hutang mereka. Bahkan seolah tak kapok, mereka terus berjudi dengan Huang hingga akhirnya lebih banyak uang yang mereka hutangin. Totalnya mereka kini berhutang sekitar 600.000 pataka atau lebih dari 950 juta rupiah. Nah, kekesalan Huang memuncak pada 4 Agustus 1985. Kala itu ke-9 anggota keluarga Zheng masih sibuk untuk menutup restoran tersebut. Setelah seharian berdagang, ya mereka ingin cepat pulang lah. Ada Huang yang sedang marah memasuki restoran tersebut dan memaksa mereka untuk membayar uang sebanyak 30.000 pataka. Nah, ini lebih sedikit dari uang yang ia hutangkan kepada mereka. Nah, Huang makin murkalah ketika Zheng menolak untuk membayar uang tersebut, serta menolak memberikan restoran tersebut sesuai dengan kesepakatan mereka berdua tuh. Nah, akibatnya amarah Huang pun menjadi tak terkontrol lah, hingga ia menghancurkan sebuah botol bir dan menggunakan pecahan botol tersebut sebagai senjata dialah untuk menyandra salah satu anak dari Zheng. Ia kemudian memaksa mereka untuk saling mengikat anggota keluarga mereka satu dengan yang lainnya. Nah, awalnya Huang ini hanya ingin memaksa mereka lah untuk membayar hutang tersebut, nggak sampai mengarah ke pembunuhan. Akan tetapi salah satu anggota keluarga tersebut ini ada yang berhasil membebaskan diri tuh dan mencoba kabur, bahkan sampai berteriak. Huang yang panik kemudian menusuknya dengan senjata tersebut hingga ia pun tewas. Nah, mengetahui tak ada jalan lain untuk menutupi mulut anggota keluarga Zheng yang lainnya, ia pun harus terpaksa menghabisi seluruhnya, sebanyak 8 orang lainnya, baik dengan cara mencekik maupun dengan menusuk mereka dengan pecahan botol. Setelah puas membunuh 9 orang tersebut, ini udah termasuk anak-anak, ia kemudian keluar untuk memanggil adik perempuan Zheng yang kala itu ikut bersama dia tengah berada di luar tuh. Nah, kemudian ia pun membunuhnya di restoran tersebut setelah ia menyaksikan mayat keluarganya. Untuk menghilangkan jejaknya, Huang ini memutilasi semua tubuh tersebut dengan membungkus mereka di dalam sebuah plastik sampah berwarna hitam. Nah, awal-awal semua proses ini memakan waktu sekitar 8 jam lah. Kemudian ia membuang mayat mereka ke lautan ke tempat pembuangan sampah. Ia kemudian merampok sisa uang keluarga Zheng. Paginya, seorang supir truk yang biasanya mengantarkan bahan makanan ke restoran keluarga Zheng ini tiba-tiba menemukanlah bahwa restoran tersebut telah dikunci dengan tulisan bahwa tempat makan tersebut tutup selama 3 hari. Ia kemudian mengunjungi rumah keluarga Zheng, di mana Huang kemudian membukakan pintu dan mengatakan bahwa keluarga Zheng telah pergi berlibur ke daratan Tiongkok. Nah, pada 8 Agustus 1985, seorang penyelam menemukan potongan-potongan tubuh manusia tuh di pantai Makau. Nah, ini awalnya polisi mengira lah bahwa potongan-potongan tersebut tubuh itu adalah imigran ilegal yang kabur dari daratan Tiongkok, yang kapalnya bisa jadi karena tenggelam lah, dan tubuh mereka kemudian dicabik-cabik dan dimangsa oleh ikan hiu. Namun setelah diotopsi, hasil mereka itu ditemukanlah potongan mayat-mayat tersebut terlalu halus kalau dimakan ikan, sehingga dapat disimpulkan mereka itu dipotong dengan menggunakan pisau.
Nah, dengan informasi ini, polisi segeralah mengadakan penyelidikan terlebih dalam lagi. Lebih banyak tubuh manusia terdampar di pantai Makau tersebut. Nah, akan tetapi, polisi tak menemukan petunjuk apapun tentang identitas mayat-mayat tersebut. Terutama karena mereka sudah tak bisa dikenali karena badan mereka sudah membusuk, sehingga penyelidikan pun menjadi mandek. Nah, setelah baru ketika anggota keluarga Zheng yang tinggal di daratan Tiongkok melaporkanlah bahwa keluarga tersebut sudah menghilang. Polisi pun kemudian menghubungkanlah kasus menghilangnya keluarga tersebut dengan potongan tubuh yang mereka temukan di lautan tadi. Tentu kita perlu ingatlah bahwa pada masa tersebut kan teknologi itu belum semaju sekarang lah, sehingga mereka tidak bisa tuh mencocokkan DNA dari para korban dengan potongan jenazah yang mereka selidiki. Kemudian memutuskanlah mendatangi restoran keluarga Zheng para kepolisian ini. Namun begitu mereka tiba, ini hal mengejutkan pun terjadi. Mereka justru mendapati Huang tengah berjualan di sana tuh. Ternyata Huang sesuai dengan niat awalnya tadi telah merebut tempat tersebut. Bahkan berdagang di sana seolah-olah restoran itu adalah miliknya tuh. Nah, polisi tak mampu berkutik juga sebab Huang memiliki bukti, surat dan dokumen kepemilikan dari restoran tersebut yang diambilnya setelah keluarga itu meninggal. Namun, lama-kelamaan kejahatan Huang mulai terbongkar setelah polisi menggeledah rumah keluarganya Huang. Mereka menemukan dokumen-dokumen milik Zheng, bahkan kartu identitas salah satu anak Zheng yang mustahil tuh mereka tinggalkan begitu saja bepergian jauh. Nah, begitu kejahatannya terkuak, Huang berusahalah untuk kabur ke daratan Tiongkok. Namun tertangkap pada 2 Oktober 1986. Huang dijatuhi hukuman karena sudah terbukti tuh membunuh keluarga tersebut. Namun akibatnya fakta di mana restoran tersebut masih dijalankan oleh Huang setelah menghabisi seluruh keluarga pemilik asli. Muncullah urban legend bahwa bakpao babi yang dijual oleh Huang di restoran tersebut mengandung daging dari korban-korban yang sudah disembelih oleh Huang. Walaupun urban legend itu tidaklah benar karena mayat-mayat tersebut ditemukan mengambang di lautan, tapi masih cukup membuat masyarakat ini, khususnya para pelanggan restoran tersebut, menjadi trauma lah ataupun tersugesti. Nah, setelah Huang dipenjara, sebuah karma pun ia menjadi bulanan-bulanan para tahanan yang ada di sana. Ia seringkali diserang dan juga dipukulilah oleh para narapidana. Nah, sehingga ia sempat berusaha melarikan diri. Walaupun akhirnya ya tetap gagal. Ia sampai berusaha bunuh diri hingga 2 kali. Di mana pada usaha kedua, pada 4 Desember 1996, ia berhasil menggores pergelangan tangannya dengan pisau hingga akhirnya pun ia tewas. Ia juga meninggalkan surat yang meyakinkan publik bahwa setelah dia menghabisi nyawanya sendiri, ini bukan disebabkan oleh rasa penyesalannya, namun penyakit asma kronis lah yang menderanya dan membuatnya menderita. Kisah mengerikan yang terjadi di restoran tersebut menjadi perhatian publik lah. Bahkan sempat difilmkan beberapa kali pada tahun 1993. Tragedi tersebut diabadikan menjadi sebuah film berjudul The Untold Story, di mana untuk semakin menambah sasi ketika dipasarkan di daratan Tiongkok, judul film tersebut diubahlah menjadi The Human Folk One. Menurut kalian gimana nih kisahnya, bre? Tinggalkan komentar di kolom komentar.